Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodiatun Mardia dengan NIM 1903048. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang membangun jaringan LAN secara peer-to-peer menggunakan kabel UTP berbasis cross. Nah, langkah pertama yang perlu teman-teman siapkan yaitu kabel UTP, crimping tool, gunting, dan konektor. Kemudian setelah alatnya sudah siap, langkah selanjutnya pada ujung kabel cross kita urutkan sesuai warna. Saya sudah tampilkan pada video untuk aturan atau urutan warnanya. Untuk urutan warnanya, yang pertama itu putih jingga, jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Usahakan tidak ada yang miss, karena kalau ada yang miss atau warnanya terganti akan gagal. Kemudian setelah itu kita ratakan pada ujungnya. Dan setelah itu kita masukkan ke konektornya. Nah, seperti ini. Dan jikalau sudah, kita crimping. Nah, step selanjutnya untuk ujung yang satunya kita namakan untuk konektor keduanya. Kita pilih urutan warnanya itu putih hijau, hijau, putih jingga, biru, putih biru, jingga, putih coklat, coklat. Caranya tidak jauh beda dengan yang konektor satu tadi. Nah, ini saya sudah ratakan. Kemudian setelah itu kita masukkan ke konektornya. Dan setelah itu kita crimping agar kabelnya itu tidak goyang-goyang atau kuat ya. Nah, setelah semuanya sudah dihubungkan dengan konektor atau dipasangkan dengan konektor, selanjutnya kita hubungkan dari komputer satu ke komputer lainnya. Jika sudah lampunya nyala, maka sudah dinyatakan berhasil. Selanjutnya kita akan menghubungkan komputer dengan switch dengan menggunakan kabel strike. Nah, untuk bahannya masih sama dengan video yang pertama. Kemudian untuk caranya juga tidak jauh berbeda dengan yang kabel cross tadi, cuma urutan warna dari kabelnya itu menggunakan konektor satu. Keduanya menggunakan konektor satu pada kabel strike ini. Untuk urutan warnanya saya sertakan pada video. Kita menggunakan konektor satu pada kedua ujung dari kabel strike ini. Warnanya yaitu putih jingga, jingga, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan coklat. Untuk pemasangannya sudah saya jelaskan tadi, sama dengan video yang peer-to-peer tadi. Di crimping seperti ini pada kedua ujungnya. Setelah itu, setelah selesai, kita hubungkan dari komputer ke switch seperti ini. Nah, setelah selesai akan ada lampu yang berkedap-kedip, itu tandanya sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita akan mengkoneksikan jaringan LAN client server menggunakan kabel UTP. Nah, langkah yang pertama kita menggunakan IP address yang kita buat sendiri. Caranya yaitu kita ke pengaturan, kemudian kita pilih chain adapter option. Setelah itu akan tampil Ethernet. Pada Ethernet kita klik kanan.
lalu kita pilih properties. Kemudian kita pilih Internet Protocol version 4, kemudian kita klik properties. Nah, setelah itu ada dua pilihan, kita pilih use the following IP address dan memasukkan IP-nya. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu untuk memastikan IP address-nya sudah ada, kita cek status pada Ethernet. Kita klik kanan, lalu kita pilih status, details, klik details, dan akan tampil tampilan seperti ini. Selanjutnya, cara kedua, kita pilih change adapter option. Oh iya, ini kita memakai Optane yang otomatis. Caranya seperti yang tadi, kita klik kanan pada Ethernet, kemudian kita pilih properti, kita pilih Internet Protocol version 4, lalu kita pilih Optane IP address automatically, lalu klik OK. Nah, untuk memastikan juga apakah IP address-nya sudah ada, kita pilih status, kemudian details. Nah, akan ada otomatis IP address-nya. Langkah selanjutnya untuk memastikan apakah IP yang kita pakai tadi, baik itu dari Optane maupun IP address yang kita buat sendiri itu sudah aktif atau terkoneksi, kita akan mengirim chat dari aplikasi LAN Messenger untuk mengetahui apakah yang IP address yang kita buat tadi sudah terkoneksi. Langsung saja saya sudah berada di aplikasi LAN Messenger-nya. Kalau kita sudah aktif atau terkoneksi akan tampil nama teman yang sudah aktif juga, server yang sudah aktif. Kemudian untuk mengirim chat seperti ini. Dan saya juga mengirim file. Jadi untuk mengirim file itu kita gunakan yang kertas dengan penjepit. Nah, seperti ini akan tampil tampilan seperti ini. Kemudian kita pilih file yang ingin kita kirimkan. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan mengkoneksikan jaringan LAN client server menggunakan wireless access point atau menggunakan WiFi. Untuk langkah pertamanya kita reset untuk WiFi-nya, kita reset dulu dengan menekan warna hitam yang ada pada belakang WiFi ini. Kemudian kita tekan lama. Selanjutnya lampunya akan berkedap-kedip dari kuning ke orange. Setelah seperti itu, nah sudah tampil yang orange itu, maka WiFi-nya sudah aktif. Nah, sekarang kita akan mengganti nama WiFi-nya. Terlebih dahulu kita ke login ke WiFi-nya dulu, kita connect. Kemudian kita masukkan password dari WiFi-nya ini. Setelah tersambung, kita ke browser dan lalu kita ketik IP address-nya 192.168.0.1. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Untuk username dan passwordnya kita menggunakan admin. Setelah kita enter akan tampil tampilan seperti ini. Kita bisa next. Kemudian kita pilih access point. Kemudian di next. Nah, selanjutnya pada wireless network name-nya kita ganti. Dalam penggantian nama ini saya menggunakan Rahmayani. Untuk wireless passwordnya kita juga ganti 1 sampai 9. Ya, lalu kita next. Setelah itu kita scroll ke bawah, lalu kita pilih finish. Akan tampil
dari angka 1% sampai dengan 100%. Setelah selesai, otomatis internetnya sudah tidak terhubung. Lalu kita close saja, lalu kita sambungkan dengan nama WiFi yang telah kita ganti tadi, yang Rahmayani. Kita masuk ke akses internet, kemudian kita pilih Rahmayani, kemudian kita konekkan. Lalu masukkan passwordnya yang tadi yang 1 sampai 9. Setelah terkonek, kita masuk ke aplikasi LAN Messenger-nya. Lalu kita pilih server yang ingin kita kirimi. Untuk mengirim file kita pilih kertas putih dengan penjepit. Kemudian akan tampil tampilan pada layar. Kemudian kita pilih file yang ingin kita kirim. Maka koneksi LAN client server menggunakan wireless sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengkoneksikan atau menginstal jaringan internet kita menggunakan kabel UTP. Langkah pertama, pastikan kabel UTP strike sudah terhubung ke switch dan komputer. Kemudian kita masuk ke pengaturan, kemudian tampil seperti pada layar. Kita pilih change adapter option, kemudian pada Ethernet kita klik kanan, lalu kita pilih status untuk melihat IP address yang telah otomatis diberikan oleh switchnya. Setelah IP address-nya tampil, kemudian kita bisa close, lalu kita masuk ke browser. Lalu kita share atau ketik yang ingin kita cari. Nah, setelah terkoneksi seperti ini, maka koneksi jaringan LAN menggunakan kabel UTP telah berhasil. Selanjutnya kita akan menginstalasi atau mengkoneksikan jaringan internet kita menggunakan wireless atau WiFi. Pertama-tama kita ke akses internet, kemudian kita pilih WiFi-nya, TP-Link, kemudian kita konekkan. Selanjutnya kita ke browser, kita membuka browser untuk mengganti terlebih dahulu atau mereset nama dari WiFi-nya. Kita masukkan IP address-nya 192.168.01. Kemudian pada username dan password-nya kita memasukkan admin seperti pada layar. Kemudian kita enter. Selanjutnya akan tampil tampilan seperti ini. Kita next saja. Kemudian kita pilih access point. Lalu kita next. Selanjutnya pada wireless network name-nya kita ganti atau namanya kita ganti. Pada passwordnya juga kita ganti. Setelah seperti itu kita scroll ke bawah lalu kita pilih next. Kemudian kita scroll lagi, kita pilih next, di scroll lagi, lalu kita pilih finish. Setelah seperti itu akan berproses seperti pada layar, dari 1% sampai 100%. Setelah itu jaringannya akan terputus dan kita masuk ke akses internet kembali dan mengkonekkan dengan nama WiFi yang telah kita ganti tadi. Dalam hal ini saya menggunakan Rahmayani dengan nama Rahmayani. Lalu kita masukkan passwordnya. Setelah terhubung, kita kembali membuka browser. Lalu
pada akses Google, kita ketik yang ingin kita cari. Setelah terhubung akan tampil yang kita cari seperti ini. Untuk mengetahui IP address, untuk melihat IP address kita pilih change adapter option, lalu kita pilih WiFi. Pada WiFi kita klik kanan, kemudian kita pilih status, lalu details, akan tampil IP address yang baru. Sekian dan terima kasih. Apabila ada kekurangan dari video yang telah saya sampaikan, mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.